Jadi hari ini kita akan lanjut untuk materi terakhir untuk bahasan tentang ruang ya. Jadi program ruang ini akhir dari konseptual desain yang kita bahas kemarin. Masih ingat kemarin apa yang kita bahas soal ruang sebelum ini? Tentang apa? Sirkulasi. Ya, sirkulasi. Yang terakhir kan kita bahas tentang sirkulasi. Sebelum-sebelumnya kita bahas tentang bagaimana membuat ruang secara individual. Kemudian setelah itu bagaimana menghubungkan antara dua ruangan yang tadinya terpisah kemudian disatukan. Lalu setelah itu kita mempelajari juga, bahkan kita mempraktekkan bagaimana menggabung beberapa ruangan. Dan terakhir kita mengatur bagaimana pergerakan di antara ruang-ruang yang kita atur itu. Nah, sekarang program ruang ini adalah bentuk skematik dari ruang-ruang yang kita atur itu, di mana program ruang ini sudah mendekati bentukan akhir dari sebuah desain skematik yang disebut sebagai denah. Jadi sebelum kita masuk denah, maka program ruang ini adalah hal yang harus kita selesaikan dulu di studio. Kenapa? Karena di program ruang ini kesempatan bagi arsitek itu untuk merencanakan skenario-skenario ruangannya. Kalau yang kemarin kan kita cuma menjelaskan nama ruangan dan bagaimana cara kita menggunakan ruangannya. Tapi di program ruang itu lebih detail lagi, kita harus bahas soal siapa-siapa saja orangnya yang ada di dalam ruangan itu yang akan melakukan kegiatan. Kita harus program itu, artinya kita harus pikirkan, kita harus rencanakan. Terus yang kedua, berapa orang atau berapa kapasitasnya, berapa jumlahnya yang orang yang beraktivitas di dalam ruangan itu. Kenapa penting kira-kira kapasitas itu? Kenapa kita penting tahu kapasitas ruangan? Misalnya ruang kelas ini berapa orang yang gunakan, itu kapasitas ya? Jumlah orangnya. Apa pengaruhnya? Kenapa kita harus tahu jumlahnya itu orang yang ada di dalam ruangan? Supaya apa? Misalnya kalau orangnya 5 dengan isinya 20, apa bedanya? Kalau satu ruangan direncanakan untuk 5 orang sama untuk 20 orang, apa bedanya? Lebih besar. Ya, luasannya toh. Berarti kapasitas itu mempengaruhi besaran atau luasan ruang. Nah, itu pentingnya kita tahu berapa kapasitasnya. Semakin banyak kapasitasnya berarti logikanya semakin luas ruangannya. Ya kayak misalnya stadion itu kenapa luas? Karena banyak orang yang menonton di situ. Terus kenapa kamar tidur itu kecil? Ya karena cuma beberapa orang di situ di dalamnya. Nah, itu pentingnya kapasitas ruang. Nah, nanti setelah kita tahu siapa orangnya, apa aktivitasnya, kemudian berapa kapasitasnya, lalu kita harus juga tahu berapa luasnya. Nah, karena luas itu nanti yang menentukan berapa ukuran denahnya. Karena tidak mungkin kita menebak-nebak ukuran denah kalau kita tidak tahu luasan yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya ukuran-ukuran ruangan seperti kayak kamar tidur kita yang 3x3 atau 2,5 kali. Kalau di kos-kosan kita berapa ukurannya? 2,5x2 atau 2,5x3. Nah, itu diprogram sebenarnya, bukan tiba-tiba muncul, pokoknya ukurannya sekian. Nah, itu diprogram berdasarkan kebutuhannya, siapa orang yang di dalamnya dan berapa kapasitas. Ya, nanti saya lanjut bahas lebih detail ya. Nah, sekarang secara pengertian, apa pengertiannya si program ruang ini? Kalau kita dengar di prodi lain, programming itu seperti kayak pekerjaan anak IT ya, kayak bikin aplikasi, bikin program, ya kayak pekerjaan IT. Tapi kalau di arsitektur, yang dimaksud dengan program ruang itu adalah
mengorganisir ruang sebenarnya. Program itu seperti kita merencanakan apa ya istilahnya, merencanakan situasinya. Kita membayangkan sebuah ruangan sebelum ruangan itu jadi. Jadi kita mengatur skenarionya, apakah ruangan itu di sini, yang mana ruangannya di depan, yang mana yang agak besar, yang mana yang dilalui saja, yang kita pelajari kemarin ya, yang mana ruangannya ditembus, yang mana ruangannya di ujung, paling ujung. Nah, itu diatur dalam program ruang ini. Dengan menggunakan program ruang ini, maka arsitek itu bisa menjelaskan juga bagaimana kita bersirkulasi di dalam ruangan, bagaimana pergerakan di dalam ruangan, bagaimana ruangan itu saling terkait dengan ruangan yang sebelahnya, atau ruangan yang harus ditutup tidak berhubungan langsung dengan ruangan yang sebelahnya. Nah, itu diatur dalam program ruangan. Nah, prosesnya seperti ini ya. Pertama, yang tadi seperti saya maksud jelaskan di awal, sebelum kita program ruang, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu siapa-siapa orangnya, usernya, pengguna-penggunanya. Bisa dipahami user itu apa? Kayak misalnya di rumah, siapa itu usernya? Iya, siapa orangnya, pengguna itu. User itu kan artinya pengguna. Bapak, ibu, satu lagi, adik, kita, sama nenek. Misalnya kalau ada ART juga itu termasuk user. Tamu juga itu bisa termasuk user, karena orang yang kemungkinan menggunakan ruangan. Nah, itu semua dikategorikan sebagai user. Jadi kita harus tahu dulu siapa orangnya, siapa orang-orang yang mau masuk ke dalam ruangan itu. Kalau di kelas ini siapa usernya? Mahasiswa, dosen, siapa lagi? Ada orang lain selain kita di sini? Ya, ada. Masa? Pernah lihat laboran? Laboran. Orang yang mengatur praktikum. Nah, di setiap studio itu atau di setiap laboratorium itu ada staf yang bertugas sebagai laboran. Jadi yang menyiapkan jadwal untuk kegiatan praktikum itu sebenarnya laboran. Itu juga ada. Itu semua user itu harus diantisipasi siapa orangnya. Jangan sampai ada orang yang kemungkinan datang di ruangan itu tapi kita tidak masukkan dia dalam identifikasi user atau pelaku kegiatan. Nanti ada tabelnya. Di tabel paling pertama itu namanya pelaku kegiatan. Nah, alur yang kedua, kalau kita sudah tahu siapa orangnya, yang kedua kita harus tahu apa-apa kegiatannya. Mulai dari dia pertama datang ke ruangan sampai dia keluar lagi. Misalnya kalian ini kalau masuk ke ruangan ini apa kegiatannya? Datang, duduk, diam, pulang seperti itu. Tidak akan ada kegiatan yang lain. Apa kegiatannya? Datang, belajar, apalagi menggambar. Nah, kalau misalnya tidak ada kegiatan menggambar, apakah ruangan ini bisa diganti? Atau misalnya kita mau melakukan kegiatan menggambar di kelas yang tidak seperti ini? Tidak bisa. Kalau misalnya di gedung F kalian disuruh menggambar, bisa tidak? Bisa. Susah toh? Iya, itu karena ruangan itu ada yang diprogram untuk kegiatan menggambar, ada yang tidak. Nah, itulah kenapa jenis kegiatan itu penting diketahui supaya ruangannya itu sesuai dengan kegiatannya. Kalau kegiatannya memang menggambar, maka disediakan ruangan yang lebih luas, punya furnitur yang lengkap untuk menggambar, ada meja gambarnya. Kalau dia hanya kelas yang teori tidak menggambar, maka ya kelasnya ya tidak perlu besar, kecil, karena dia cuma butuh kursi atau meja kecil untuk mencatat. Pernah kuliah di kelas yang pakai kursi kecil itu kan? Ada meja kecilnya di sini. Nah, itu karena kegiatannya, aktivitasnya bukan yang kegiatan menggambar atau bukan kegiatan praktikum.
Itu kelihatan jelas perbedaannya. Nah, kalau kita sudah tahu nama-nama kegiatannya, masuk. Kalau di rumah kira-kira apa kegiatannya? Datang, istirahat, tidur, makan, mandi, nonton. Nah, itu kan nama-nama kegiatan. Nah, sekarang nama-nama ruangan dari kegiatan itu apa? Kamar tidur, ruang tamu. Ya, jadi istirahat, nama ruangannya apa? Kamar tidur. Nah, itu disebut sebagai kebutuhan ruang. Jadi kebutuhan ruang itu adalah nama ruangan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan aktivitas ini. Kalau kegiatannya misalnya nonton, berarti nama ruangannya apa? Kebutuhannya. Ruang keluarga atau ruang nonton bisa juga, atau ruang santai juga bisa disebut. Nah, kegiatan belajar berarti kebutuhan ruangnya ruang belajar. Kalau di kampus namanya ruang kelas. Paham itu maksudnya nih, kebutuhan ruang. Ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi kegiatan itu. Kalau ada kegiatan yang belum ada nama ruangnya, berarti kegiatan itu belum diwadahi, belum ada ruangnya. Dia masih lepas dari program ruang. Jadi kita harus programkan semua itu ruangan. Kalau misalnya di rumah kalian senang misalnya ada punya hobi misalnya olahraga di dalam rumah, berarti harus punya ruangan gym misalnya ya, ruangan berolahraga. Atau punya hobi pelihara ikan misalnya, jadi ada taman untuk melihara ikan. Nah, semua ruangan-ruangan itu khususnya untuk rumah tinggal ya, karena proyek kalian nanti ini rumah tinggal, itu disesuaikan dengan kebutuhan si penghuni rumahnya. Makanya untuk proyek rumah tinggal seperti ini, untuk di proyek realnya, proses interview, ngobrol-ngobrol sama si pemilik rumah itu penting sekali. Jadi tidak bisa seorang arsitek itu tiba-tiba datang bawa denah, bawa gambar, Pak begini rumah nanti, tanpa bicara sama sekali sama si punya rumahnya. Karena tidak semua denah itu, rumah itu cocok dengan semua keluarga. Jadi ada jenis-jenis keluarga misalnya kebiasaannya ya, karena dia kedua-duanya bekerja, kebiasaannya itu tidak sarapan misalnya, dia cuma bersiap-siap terus langsung berangkat, nanti sarapannya di luar. Ada juga keluarga yang harus berkumpul di ruang makan sebelum berangkat pergi ke sekolah misalnya bekerja. Nah, itu semua harus kalian tahu sebagai seorang arsitek, supaya kebiasaan-kebiasaan yang dipunyai oleh si penghuni rumah itu bisa kalian wadahi di kebutuhan ruang ini. Nah, dalam kebutuhan ruang ini ada beberapa hal yang perlu kita detailkan. Jadi bukan cuma namanya ya. Kalau namanya kan gampang tuh disebut. Misalnya ruang tidur Pak, ruang tamu, ruang belajar, atau kamar mandi, itu gampang disebutkan. Tapi masing-masing ruang itu punya spesifikasinya, speknya. Jadi misalnya untuk ruang tidur itu karakteristiknya seperti apa? Karakteristik ini maksudnya sifat-sifatnya. Apakah dia private atau terbuka? Apakah dia tertutup atau terbuka? Apakah dia butuh warna yang terang atau yang gelap? Nah, itu bisa sangat subjektif tergantung orangnya ya. Kita harus tanya apakah dia lebih sering di dalam. Ada beberapa keluarga yang lebih sering tinggal di dalam kamar tidur, ada juga yang sering berinteraksi di luar, di ruang keluarganya. Nah, jadi itu perlu ditanya karakteristik ruangannya. Meskipun sebagian besar ruang tidur itu adalah ruang private, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa keluarga yang senang berkumpul di ruang tidurnya. Kayak dipanggil anak-anaknya terus main di ruang tidur utamanya, bisa juga seperti itu. Maka itu karakter ruang sangat tergantung pada karakter orangnya, karakter keluarganya. Kalau di rumah tinggal ya. Tapi kalau di bangunan publik seperti sekolah, kampus seperti ini, karakter ruang itu biasanya pasti fix ya. Misalnya kayak ruang kuliah ini, karakter ruangnya apa? Kira-kira. Ruang kuliah itu harusnya sifatnya bagaimana? Terbuka atau tertutup?
Harus ribut atau tenang? Tenang, tertutup. Berarti dia lebih private ya, lebih tidak boleh diganggu oleh pihak lain. Kemudian yang kedua yang perlu dijelaskan juga speknya itu adalah kapasitas ruangnya, berapa orang di dalamnya. Karena kapasitas ruang ini akan menentukan berapa besarannya atau ukuran ruangannya. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kenapa kamar tidur utama lebih besar dari kamar tidur anak? Kira-kira coba dipikirkan. Apa jawabannya? Atau apa penyebabnya? Ya karena kapasitasnya berapa? Kalau kamar tidur utama kan 2 orang untuk bapak sama ibu. Sementara kamar tidur anak 1, biasanya 1. Nah, itu bisa juga mempengaruhi ya. Jadi besaran ruang. Nanti akan satu kesatuan ini kebutuhan ruang. Jadi ada nama ruangannya, ada sifat ruangnya, ada kapasitas ruangnya, dan ada besaran ruangnya. Besaran ruang ini nanti ditentukan juga ada standar-standarnya. Jadi di buku-buku di Taman Bahasa itu seperti Data Arsitek, kemudian di Prancis de Kaching itu juga ada berapa sih kebutuhan ruang yang standar untuk 1 orang misalnya untuk kegiatan di rumah misalnya. Itu bisa kalian gunakan. Setelah semua kebutuhan ruang ini sudah jadi, proses selanjutnya adalah kita membuat hubungan antar ruangnya. Nah, nanti bentuknya bisa berupa matriks, bisa juga berupa bubble diagram. Nanti saya perkenalkan bagaimana bentuknya matriks dan bagaimana bentuknya bubble diagram. Ada pertanyaan tidak nih untuk hubungan ruang dan organisasi ruang ini? Sebenarnya kan sudah kita pelajari ya kemarin, hubungan ruang sama pola organisasi ruang. Jadi biasanya ruang-ruang yang punya fungsi dan aktivitas yang berdekatan itu hubungannya didekatkan atau dieratkan kaitannya. Jadi kayak misalnya dapur sama ruang makan itu kan fungsi dan kegiatannya hampir berkaitan ya. Nah, tidak mungkin kita pisahkan jauh karena setiap hari kita meloncat dari ruangan itu dalam hampir waktu yang bersamaan. Sementara untuk organisasi ruang itu diatur berdasarkan karakteristik ruangnya ini. Jadi nanti ruang-ruang yang punya karakteristik yang sama, misalnya ruang-ruang privat itu digabung. Ada juga ruang-ruang servis, ada juga ruang-ruang publik. Nah, itu semua digabung berdasarkan kelompok kegiatannya atau karakteristik ruangnya. Ada pertanyaan tidak ini untuk proses program ruangnya? Jelas ya, alur-alurnya. Jadi dia mulai dari sini mutar seperti ini. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Identifikasi orang-orangnya, siapa pelakunya, apa kegiatannya, kapan dia dilakukan, terus bagaimana cara melakukannya, dan kenapa itu dilakukan. Nah, itu perlu ditanyakan. Kalau ini biasanya dalam proses interview ya, jadi sebelum kita bikin layout denahnya kita tanya jawab dulu atau kayak ngobrol-ngobrol dulu sama si yang punya rumah. Nah, ini contoh tabel untuk membuat analisa kebutuhan ruang yang tadi yang saya maksud. Jadi dia supaya lebih gampang kita hitung dan kita analisis, kita buat dalam bentuk tabel yang seperti ini. Jadi kolom pertama kita isi dulu dengan nama siapa pelakunya. Tadi kan sudah disebut, misalnya ini kasusnya rumah proyek kalian kan, ini rumah tinggal. Siapa orangnya ya, misalnya bapak, ibu atau ayah, ibu, kemudian anak 1 atau 2. Siapa lagi yang tinggal di situ, misalnya ada keluarga yang lain atau ada sepupu. Nah, itu bisa ditulis semua di kolom pertama ini. Kelihatan jeta ini?
Kemudian yang kedua itu kita tuliskan rentan waktunya, sejak kapan dia melakukan kegiatan itu. Biasanya mulai dari pagi kita mencatat. Misalnya pagi itu bangun, sholat dulu, terus mandi, ya kayak apa, daily in my life, apa itu kegiatannya. Kalian itu bikin apa setiap hari, tapi ditulis di daftar. Bisa juga tanya bapaknya, Pak, kalau bapak itu biasanya bikin apa setiap pagi, atau ibu. Kan lain itu kegiatannya. Kalau ayah mungkin siap-siap untuk kerja, kalau ibu siap-siap untuk masak misalnya, untuk mencuci, atau kalau dua-duanya kerja ya sama-sama menyiapkan untuk bekerja. Nah, seperti itu. Jadi 3 kolom pertama ini digunakan untuk menganalisis kegiatannya saja. Siapa orangnya, kapan waktunya, dan apa kegiatannya, apa aktivitasnya. Nah, kolom selanjutnya ini sudah kita masuk dalam kebutuhan ruangnya. Jadi ini sudah nama ruangan, kapasitasnya berapa orang, standar kebutuhan ruangnya ini bisa cari di buku ini ya, di buku Newford Arsitektur Data. Bisa juga kalian sketsakan juga sebenarnya. Jadi misalnya untuk kegiatan sholat, kalian bisa sketsakan untuk satu sajadah itu sama satu orang sholat itu berapa sih meter persegi ukurannya. Nah, itu disketsakan, baru ditulis, oh kalau satu orang yang sholat berarti 1 kali misalnya 1,2 untuk satu orang sholat ya. Kalau hitungannya mau sholat berjamaah berarti dikalikan dengan jumlah orang yang berjamaahnya, seperti itu. Jadi ini tabel ini tabel hitungan sederhana. Jadi kita tulis dulu berapa jumlahnya orangnya, lalu berapa standarnya, lalu ini dikalikan untuk mendapatkan jumlah ruangannya ya. Ini ya rumusnya ini ya, kapasitas dikali standar ruangan, lalu ditambahkan dengan sirkulasi. Jadi kenapa ruangan itu harus ditambahkan dengan sirkulasi? Supaya apa? Supaya tidak panas dan supaya bisa bergerak. Kan kalau ukurannya pas kan tidak bisa ke kemana-mana. Jadi misalnya saya desain ruangan kerja ini, saya cuma mendesain meja ini dengan kursinya, tapi saya tidak desain ruang ininya yang space yang kosongnya. Jadi saya tidak bisa kemana-mana, saya cuma bisa duduk di sini dan tidak bisa pergi dari ruangan ini. Maka sirkulasi ini penting untuk disiapkan. Untuk ruang tinggal kita siapkan 30% dari luas. Jadi misalnya totalnya ini 3 kali 1,2 itu berapa? 3,6 ya misalnya. Berarti sirkulasi itu adalah 30% dikali 3,6. Berarti luas kebutuhan totalnya adalah 3,6 ditambah dengan 30% kali 3,6 itu. Nah, nanti di sini masing-masing ruangan itu, nama ruangan misalnya musola itu ada jumlah luasnya itu berapa. Nanti setelah semua ruangan terisi sampai semua orang yang berkegiatan itu kita isi juga, maka total besaran ruangan inilah yang menjadi acuan kita untuk membuat denahnya, seberapa luas denah itu, atau seberapa luas lantai rumah yang kita butuhkan untuk mendesain rumah ini. Paham gini maksudnya nih? Tabel ini cara kerjanya, karena nanti ini yang kalian buat ini di studio hari ini. Jadi bikin tabel, tulis nama, kapan, apa kegiatannya, terus apa nama ruangannya, lalu berapa kapasitasnya, lalu asumsikan berapa atau cari standar berapa luasnya per orang, lalu dikalikan jumlah orangnya, lalu ditambahkan sirkulasi, lalu dapat luas ruangnya. Kalau sudah dapat luas ruangnya, ini dijumlahkan semua sampai dapat luas totalnya. Sederhana tak? Ini penjumlahan sederhana, perkalian dan penjumlahan sederhana. Yang tidak sederhana itu adalah membayangkan kegiatan dan membayangkan nama ruangnya, karena disitulah letak
kreativitas dan imajinasinya seorang arsitek ya. Kalau Anda bisa membayangkan orang-orang yang berkegiatan di ruangan dan bisa membayangkan apa-apa ruangan yang dia butuhkan dan seluas apa ruangan yang dia butuhkan, maka sebagian pekerjaan kalian sebagai arsitek itu sebenarnya sudah selesai. Karena ruangannya sudah ada di kepala itu. Kalian sudah tahu ruangannya. Oh, kemungkinan besar ini ruangannya seperti ini luasnya, atau denahnya, bahkan layoutnya kalian sudah bisa bayangkan dari bikin program ruang ini. Tapi ini baru step menentukan luasnya ya. Kita belum menentukan masing-masing ruangan itu posisinya di mana. Nah, untuk menentukan itu kita harus bikin ini dulu, matriks hubungan ruang. Tadi kalau nama-nama ruangannya sudah ada semua di sini, semua nama-nama ruangan ini yang kalian tulis di sini nanti, itu pindahkan ke nama ruangan yang ada di sini. Ya, misalnya musola tadi, ruang tidur, terus kamar mandi, ruang makan. Tapi kalau ruang tempat tinggal sederhana kan tidak sebanyak ini. Kalau ini yang contoh yang ini, nama-nama ruangannya kira-kira ruangan gedung apa ini? Bangunan apa ini? Kalau namanya auditorium, conference room, gym, kitchen, hotel ya, karena ini ada hotel RM. Ada ruang manajer hotelnya. Nah, terus apa gunanya yang di sampingnya ini? Jadi kita menggunakan matriks ini untuk menyatakan hubungan antara satu ruangan dengan ruangan yang lainnya. Kalau dia, ini contoh saja ya, kalau kita kasih kode bulat warna hitam seperti ini, maka ruangan yang berdekatan dengan kode ini adalah ruangan yang memiliki hubungan yang langsung yang erat, berarti dia harus didekatkan. Jadi misalnya kayak contohnya ini ya, storage dengan ini ya, storage ini terus diluruskan ke bawah, yang ada titiknya itu cuma staff ya, yang lain itu tidak ada. Ini tidak ada. Jadi perhatikan garis ini ya, ini lalu turunkan ke bawah begini. Nah, yang ada titik hitamnya itu cuma staff area, berarti ruang storage gudang dan ruang staff area itu harus berdekatan. Kenapa? Karena kegiatannya erat. Jadi dia tidak boleh jauh, ruang staff dan ruang gudang. Begitupun ini titik ini misalnya mana ya, yang agak jauh kita lihat. Nah ini storage dengan apa nih? Atas delivery area. Nah, ini delivery area pengiriman itu harus dekat atau harus langsung hubungannya dengan storage dan parkir. Ya, jadi parkir sama ruang delivery, ruang bongkar muat barang itu harus dekat dengan gudang. Tahu di cara bacanya tuh ini, jadi kita kasih lurus begini, misalnya auditorium, luruskan, terus cari nama ruangan-ruangan yang terkait dengan itu. Itu yang matriks itu namanya ini. Matriksnya itu yang ini, yang segitiga ini. Nah, itu kalau dia hubungannya langsung ya. Tapi ada juga ruangan yang hubungannya bisa langsung, bisa juga tidak. Artinya dia pilihan, tidak mesti berhubungan langsung dia ruangannya. Kayak contohnya mana ini? Nah, contohnya ini resto bar dengan teras. Teras dan resto itu boleh berhubungan atau sebaiknya berhubungan. Kalau di sini disebut sunnah ya. Jadi dapat berhubungan. Tapi kalau dia tidak berhubungan, tidak apa-apa juga. Maksudnya tidak dekat ya. Misalnya restonya di sini, terasnya di sana, tidak apa-apa juga karena dia tidak harus. Kecuali dia harus. Kalau dia harus berarti dia wajib hukumnya. Kalau dia tidak berdekatan berarti ada kemungkinan program ruangnya itu berantakan atau tidak benar. Semakin dia tidak wajib, misalnya ada juga ruangan yang tidak boleh berdekatan sama sekali. Contohnya apa? Kira-kira kalau di rumah tinggal itu ruangan yang haram hukumnya berdekatan.
Dapur sama dapur. sama Ya. dapur sama apa? Tidur. Kamar tidur. Oh ya. Ya, dapur sama kamar tidur. Ya bisa juga sebenarnya. Kalau yang tidak boleh sama sekali. Gue sama orang tamu, Pak. Ya, WC sama ruang tamu. Kalau WC anu ya, WC umumnya sama ruang tamunya sebetulnya tidak langsung berhubungan. Kalau di sini contohnya ini ada tidak ya? Oh, tidak ada ini. Jadi semuanya paling terakhir itu dia pakainya bintang atau lebih baik. Nah, itu artinya sebaiknya berhubungan, tapi kalaupun tidak boleh, ya tidak apa juga sebenarnya. Jadi yang wajib itu cuma yang hitam ini. Kalau contohnya pool sama resto ini artinya lebih baik. Berarti kalau dikerjakan lebih baik. Oh, berarti yang sunnah harusnya yang bintang ini nih. Dikerjakan lebih baik. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Iya. Ya, harusnya ini yang sunnah. Kalau yang ini boleh atau mubah hukumnya. Jadi dapat itu kalau diartikan berarti boleh. Boleh lah. Boleh. Kalau yang bintang itu sunnah lebih baik. Kalau dikerjakan bagus, kalau tadi dikerjakan tidak apa-apa. Paham itu maksudnya? Nah, ini cuma memindahkan nama-nama ruangan sebenarnya. Pindahkan nama ruangan ini, lalu masukkan di sini, lalu kalian bayangkan ruangan mana yang berdekatan, mana yang tidak, lalu kasih kodenya. Jadi nanti bikin dulu ini matriksnya aja, baru diisi bintang-bintangnya sama titik-titik ini. Nah, begitu caranya. Nah, dan yang terakhir, nah ini yang paling mendekati bentuk denahnya. Ini sering kita sebut sebagai bubble diagram atau diagram bubble itu apa? Balon-balon, diagram bulat-bulat. Perhatikan dulu nama-nama ruangan ini. Nama-nama ruangan ini adalah nama-nama ruangan yang dari sini ya, dari sini sama nama ruangannya. Ini. Tapi di sampingnya ada lagi satu tambahan kolom. Ini tadi yang kita sebut sebagai karakteristik ruang atau sifat ruangannya. Jadi ruang-ruang itu kita kelompokkan berdasarkan sifatnya. Ruang-ruang yang sama kelompoknya itu dikumpulkan. Jadi misalnya kalau di sini yang warna orange itu sifatnya publik. Artinya kalau ruang publik itu seperti apa? Bayangan kalian. Semua orang bisa akses. Berarti ruang-ruang yang bebas bisa didatangi tamu itu ruang publik kalau di ruang rumah tinggal ya. Kayak apa contohnya? Ruang tamu, teras, garasi, carport. Selebihnya itu bisa tidak? Selebihnya bisa, tapi harus dengan izin yang punya rumah. Nah, itu disebut sebagai ruang semi publik. Ruang semi publik itu ruang yang bisa didatangi orang lain, tapi dengan izin atau dengan persetujuan yang punya rumah atau yang punya ruang. Contohnya kayak ruang keluarga, musola, ruang wudhu atau WC mungkin juga. Nah, itu namanya semi public. Nah, ruang yang paling belakang biasanya itu dikategorikan sebagai ruang yang warna hijau. Ini ruang apa? Ruang private atau ruang-ruang yang tidak boleh dimasuki oleh orang dari luar karena dia private. Dan yang terakhir ada namanya ruang yang warna ungu. Ini apa? Ruang servis. Ruang servis itu apa kira-kira pengertiannya? Apa artinya servis? Pernah ke service center? Nah, service center itu ruang apa? Ruang servis itu pelayanan.
Ya, berarti ruang servis itu ruang-ruang yang melayani ruang utama atau ruang-ruang penunjang ruang utamanya. Ruang-ruang servis itu biasanya seperti kayak gudang, kemudian ruang alat, terus kalau di tempat tinggal itu dapur itu termasuk ruang servis juga. Dapur kotor ya, dapur masak. Tapi ada juga sekarang beberapa dapur yang bisa dilihat sama orang. Dapur kitchen set itu, dapur kering. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai ruang semi publik. Jadi itu tergantung jenis ruangannya sebenarnya. Nah, ini semua harus dikumpulkan. Kenapa dikumpulkan? Karena sifatnya sama. Karena tidak mungkin satu ditaruh di depan, misalnya ruang tamu kita taruh di depan, kemudian terasnya ada di belakang karena dia terpisah. Itu kan aneh jadinya, tidak satu kelompok. Nah, setelah dia terkelompok, ruang-ruangan itu harus dihubungkan lagi dengan garis-garis. Jadi perhatikan garis-garisnya ini ya. Jadi masing-masing ruangan itu, masing-masing bubble itu harus diberi tanda hubungan antara ruangannya itu seperti apa. Nah, kalau di sini perhatikan ini garisnya ya. Kalau garisnya lurus, tidak putus-putus, maka ruangan itu dikategorikan ruangan yang memiliki atau bubble-nya itu memiliki hubungan yang langsung. Artinya ruangannya itu bisa disekat dinding tapi ada pintunya, atau tidak disekat dinding sama sekali. Kalau misalnya kayak ruang keluarga kayak ini ya, ruang keluarga ke ruang makan itu hubungannya langsung ini karena garisnya lurus ya, tidak putus-putus. Berarti dia bisa digabung, bisa langsung, tidak perlu pakai sekat atau tidak perlu pakai pintu. Kalau dia ada garis putus-putusnya kayak begininya, dari ruang makan ke ruang servis, dari kamar tidur ke ruang santai itu ada garis putus-putusnya, maka ruangan itu kaitannya atau hubungannya itu tidak langsung. Artinya disekat dengan dinding. Kalau kita mau ke ruangan yang itu, kita harus berputar dulu atau kita harus melewati ruangan yang lain dulu. Nah, itu yang dimaksud sebagai hubungan. Kalau di sini disebut sebagai dekat atau tidak dekat atau terpisah sama sekali. Jadi ini kodenya ini sebenarnya tergantung kita juga bisa atur tebal tipis garis, bisa juga pakai warna, bisa juga pakai jenis garisnya putus-putus atau nyambung. Itu tergantung kreativitas kita. Tapi penempatan bubble-bubblenya ini usahakan dia sudah menyerupai bentuk denah yang kita mau. Misalnya kalau denah yang kita bayangkan itu ruang tengahnya berdampingan dengan ruang tamu, berarti bubble-nya itu sudah didekatkan supaya pada saat nanti kita bikin denahnya itu mudah ditransformasikan ke denah. Sebenarnya bubble diagram itu adalah cikal bakalnya denah. Cuma bedanya kalau bubble diagram itu belum ada ukurannya. Dia cuma sketsa-sketsa yang menentukan posisi-posisi ruangan. Tapi ini nanti yang membantu kalian untuk membuat denah. Karena kalau kalian membuat denah tanpa bikin program ruang, pasti bingung menempatkan ruangan-ruangan itu, ruangannya. Kecuali kalian sudah berpengalaman sekali ya, sudah sering membuat denah. Tapi kalau masih awal-awal, perlu bantuan dulu membuat bubble diagram ini. Bubble diagram ini sebenarnya alat bantu untuk kita membuat pola denahnya nanti. Oke, ini slide yang terakhir. Ada yang mau